Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kesempatan yang dan kesehatan dapat melalui menjadi seminar bersama dengan Salawat beriring salam apabila kita sajikan kemampuan Tuhan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan saya hormati Ibu Rizal sendiri, ESOS, MSI, MHC, PhD. Saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melakukan seminar proposal via online sebagai pemenuhan luas mata kuliah metode penelitian kualitatif yang berjudul teknik pemasaran melalui konten dan live di media sosial untuk meningkatkan kualitas penjualan dan menarik minat dari konsumen. Perkenalkan, nama saya Dina Suryani, NIM saya 2010 1020 1016. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pada bab 1. Dimana pada bab 1 ini kita langsung membahas signifikansi penelitian. Nah, signifikansi penelitian saya yaitu memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan bisnis dan penjualan online. Dan kartu fokus penelitian saya yaitu membahas tentang teknik-teknik pemasaran melalui platform media sosial. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian saya ini adalah bagaimana para konsumen dengan mudah menginginkan produk yang diiklankan oleh konten kreator. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian atau disebut juga sebagai rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah yang pertama ada bagaimana efektivitas media sosial sebagai sarana penjualan. Yang kedua ada bagaimana cara kita mengetahui jika teknik live dan atau konten itu berhasil. Terus yang ketiga ada apakah dalam penjualan melalui konten dapat mendapatkan banyak keuntungan. Nah, setelah ini kita memasuki bab 2. Bab 2 yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Di mana penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dari penelitian Valentina dan Anggita yang berjudul pengaruh konten marketing, influencer, dan online customer review terhadap keputusan pembelian pada penggunaan media sosial TikTok. Studi kasus pada mahasiswa web Universitas Islam Malang angkatan 2019, di mana pada penelitian ini dapat mempengaruhi yang positif dan signifikan antara variabel konten marketing, influencer, dan online customer review terhadap keputusan pembelian dan secara simultan menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel konten marketing, influencer, dan online customer review terhadap keputusan pembelian. Yang kedua dari penelitian Nuraini Hardianti dan Widya Sastika yang berjudul tentang pengembangan konten marketing media sosial Instagram Atalia Kitchen Kota Bogor tahun 2022, di mana pada penelitian ini menggunakan media sosial Instagram mampu menjangkau lebih banyak konsumen dan salah satu media untuk berinteraksi antara konsumen dengan produsen kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, konten marketing sangat diperlukan untuk mempromosikan produk dari Atalia Kitchen sehingga diharapkan meningkatkan penjualan setiap harinya. Yang ketiga ada penelitian terakhir yaitu dari Katali Novitas Tidauruk yang berjudul pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi baru oleh Dikisimo ID di masa pandemi, di mana pada penelitian ini membahas tentang komunikator dan komunikan adanya pengiriman pesan melalui postingan TikTok Dikisimo. Ini menarik daya tarik setiap konsumen dalam penerimaan pesan secara langsung dengan melalui video pendek Dikisimo karena segala aktivitas di rumah saja. Dikisimo menggunakan TikTok untuk alat penyebaran informasi secara cepat dan pemakainya cukup mudah. Setelah penelitian terdahulu, ada yang namanya teori dan konsep. Nah, teori ini bisa disebut juga sebagai landasan teori, adalah serangkaian definisi konsep dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian.
Jadi untuk teori yang saya gunakan yaitu teori AIDA. Kenapa saya mengambil teori ini? Karena teori ini adalah salah satu teori yang menggambarkan proses terbentuknya minat dan terjadinya tindakan sebagai efek dari hal komunikatif yang menarik. Selanjutnya ada konsep. Konsep pada bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori yang relevan untuk penelitian. Peneliti berfokus pada teknik pemasaran melalui konten dan cara langsung atau live melalui media sosial dalam upaya meningkatkan kualitas penjualan dan menarik minat beli konsumen. Slide selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini merupakan dasar pemikiran dari penelitian. Di sini saya akan menjelaskan kerangka pemikiran saya. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas penjualan dan minat beli. Memperoleh efektivitas media sosial sebagai sarana penjualan. Nah, dari efektivitas media ini dapat melalui konten dan live di media sosial. Selanjutnya menggunakan teori AIDA, di mana teori AIDA ini merupakan pengertian dari attention, yaitu adanya perhatian yang besar dari konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua ada interest atau ketertarikan, menunjukkan adanya perhatian dan perasaan senang. Yang ketiga ada desire atau keinginan, menunjukkan adanya perasaan untuk memiliki sesuatu. Yang keempat ada decision atau keputusan, di mana konsumen harus memberikan keputusan terhadap produk apa yang akan mereka miliki. Yang terakhir ada action atau tindakan. Ini tindakan yaitu menunjukkan kepercayaan diri individu yang akan membeli produk atas kualitas dan daya tahan produk tersebut. Keyakinan pada konsumen terhadap produk. Selanjutnya, di bawah efektivitas ini dapat memberikan jangkauan lebih luas untuk konsumen. Dan sinilah dapat memperoleh hasil yaitu meningkatkan kualitas penjualan dan minat beli. Selanjutnya, dari semua kerangka pemikiran inilah judul ini dapat dibuat. Terakhir itu ada bab 3. Ya, metode penelitian. Di mana pada bab ini saya akan menjelaskan beberapa tentang metode penelitian yang saya lakukan. Yang pertama jenis penelitian. Di sini saya menggunakan deskriptif kualitatif agar lebih mempermudah dalam mengambil informasi. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan guna mencari kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan angka, tetapi bersifat mendeskripsikan suatu tahapan kerja atau proses tata cara, definisi mengenai berbagai konsep, ciri suatu objek, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya lakukan yaitu ada metode penelitian kualitatif. Yang ketiga itu ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Saya menggunakan teknik analisis konten dan analisis wacana. Jadi sekian video yang saya tampilkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.